Oke, halo guys. Jadi tadi sempat aku nonton YouTube-nya Pindes ya, YouTube-nya Pindes, dan bintang tamunya itu Aditya Dika. Nah di situ itu menarik ya guys. Jadi dia sempat membicarakan tentang dokter ahli tidur gitu kan, mimpi horor, ketindihan, dan ya tentang kehidupan sama plus tentang nongkrong, kayak main game dan nongkrong gitu ya. Cukup menarik sih dan seru juga, banyak tawanya di situ. Jadi ada cerita yang menarik di situ. Jadi yang sempat aku alami, aku sendiri yang ngalamin, dan aku mulai mau ceritain di video ini gitu. Jadi mumpung ada momen, aku ceritain di video ini sekarang, mumpung dapet feel-nya gitu. Jadi di situ dia ada yang ngebahas tentang mimpi, guys. Mimpi itu dia itu menceritakan bahwa kita bisa mengendalikan mimpi kalau kita sadar bahwa itu mimpi ya. Dan katanya ketika kita sadar bahwa itu mimpi dan kita lagi tidur tapi kita posisi sadar di mimpi itu dan bisa mengendalikannya. Nah itu aku pernah ngalamin, walau memang nggak bisa diulang beberapa kali, tapi aku pernah ngalamin beberapa kali, dan terkadang itu kehendak, terkadang dan mimpi itu benar-benar aku kendalikan. Ya gue diceritain sih banyak sih. Yang menarik lucid dream, tau gak lucid dream? Lucid dream, lo di mimpi, lo tahu lo lagi mimpi. Dan lo akhirnya bisa membuat apapun. Oke, itu film apa? Hah? Inception. Bisa mengatur mimpi kita. Iya, ada yang bilang caranya adalah lo tidur terus bangun di jam yang spesifik. Kayak misalnya jam 1 pagi. Bangun terus tidur lagi, bangun tidur lagi. Nanti lama-lama lo bisa bangun di jam itu tapi di mimpi lo. Wah, Anjir gue masih mimpi. Abis itu lo bisa bikin apapun di mimpi lo. Lu pernah cobain? Enggak. Jadi di mimpi itu ada satu cerita di mimpi itu aku dikejar-kejar seperti bandit atau pemburu gitu, atau misalkan seorang penjahat yang memang tujuannya membunuh. Aku lari di situ, dan karena memang di situ aku belum sadar itu mimpi, jadi aku lari. Memang ceritanya nggak bisa aku spesifik lagi, cuman minimal yang aku masih ingat itu seperti itu. Setelah lari aku ditembak sana sini, sembunyi sampai ya setelahnya suatu ketika aku di atas gedung, tidak bisa lari kemana-mana, dan aku terus ditembakin sama bandit itu ditembakin, dan akhirnya aku jatuh dari atas. Bangun karena kaget jatuh dari atas kan, suka bangun kayak gini gitu kan, suka kayak gitulah, kaget gitu kan, kayak gitu. Nah karena aku sadar itu mimpi, aku tidur lagi. Untuk yang awal ya, aku tidur lagi, aku nggak ngerti itu jam berapa, lupa lagi. Tidur lagi, dan kebetulan masuk lagi mimpi itu. Tapi yang anehnya aku sadar di situ, itu mimpi. Jadi aku melakukan hal yang semauku gitu. Apa semauku itu? Jadi kayak aku itu jadi superhero di situ. Jadi tiap yang aku pengenin ada, kayak
ketika aku jatuh di situ tuh aku bisa bangun lagi. Tiba-tiba aku bawa senjata banyak gitu kan, aku mikirin banyak sih sampai aku nembak pelurunya itu bisa ngikutin arah aku sendiri. Nah itu yang menarik guys. Dan aku setelah sadar itu mimpi dan gak lama kemudian di kejadian itu aku bangun lagi dan sadar akan hal itu. Aku belum tahu bahwa ya istilahnya ada yang bisa mengendalikan mimpi seperti itu, gitu kan. Nah sebelum nonton podcast ini, aku pun nggak tahu bahwa itu bisa gitu ya. Cuman ya aku pernah ngalamin dan itu nggak hanya satu kali, itu beberapa kali aku ngalamin. Dan lucunya itu prosedurnya sama. Jadi aku mimpi dulu, bukan aku tidur terus ngendaliin mimpi, enggak. Jadi aku tidur mimpi misalkan mimpi horor atau mimpi ya gitulah, mimpi kejadiannya biasanya yang menakutkan atau yang bikin adrenalin kita tinggi sehingga kita bangun dulu tuh tiba-tiba kaget atau apa, jatuh atau kena tembak atau takut karena ada hantu gitu kan. Bangun dulu, setelah bangun tidur lagi. Nah dari situ baru bisa. Tapi kata yang menarik itu kata mentionnya di YouTube-nya Pinches Raditya Dika bahwa ya prosesnya sama. Jadi kita itu tidur dulu terus bangun di waktu yang ya nggak tahu, pokoknya waktu yang tepat, terus kita tidur lagi dan kita bisa mengendalikan mimpi itu benar. Tapi aku nggak tahu tepatnya jam berapanya aku nggak tahu, tapi aku beberapa kali ngalamin seperti itu dan itu menakjubkan guys. Kayak kita punya dunia sendiri, bener-bener kayak punya dunia sendiri, nyaman banget di situ. Itu jadi kayak apa yang kita inginkan itu semua terkabul di mimpi itu. Jadi benar-benar seru banget sih. Jadi semua itu kayak kita yang mengendalikan itu, kayak dunia itu kita panggung kita gitu. Jadi seru banget gitu, bener-bener kayak ya kalau yang suka nonton anime kayak kita masuk dunia isekai dan kita punya cheatnya gitu. Yang suka main game kayak gitu. Jadi lucu banget gitu. Jadi benar-benar itu kejadiannya benar-benar ada dan aku ngalamin sendiri itu. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang pernah ngalamin hal yang seperti itu boleh cerita nanti di komen. Mungkin aku bisa ceritain lagi bahwa ini juga nggak terjadi sama aku doang gitu, yang lain juga pernah ngalamin. Dan aku pun mumpung dapat feel-nya, mumpung aku dapat ngerasain hal yang sama, jadi aku ceritain gitu. Dan ya di kontennya Vindes itu kebetulan Raditya Dika lagi nyeritain hal itu, jadi aku kayak ada pembenaran gitu. Oke, terima kasih guys. Mungkin nanti aku spill-spillin videonya, selipin di video ini lagi sempat sebagai bukan sebagai bukti, jadi biar ada rekomendasi kalau kalian nonton seru gitu. Itu perbincangannya seru dan lucu banget. Oke, terima kasih.